Tidak ada sekalipun rancangan-Mu yang gagal atas setiap kami. Bapak, saat ini kami mau duduk diam. Anugerahkan kami hati dan roh yang baru ya Bapak. Sehingga setiap firman yang ditaburkan, kesaksian boleh menjadi berkat. Kami juga mencabut segala akar-akar yang bukan Tuhan yang tanam, yang menghalangi firman Tuhan untuk berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hati dan pikiran kami. Tuhan, hamba tahu hamba di tempat ini bukan karena kuat dan gagah, tetapi karena Roh-Mu. Pakai lidah dan bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan Amin. Amin. Haleluya. Mari silakan duduk para wanita di tempat ini, para wanita yang diberkati dan siap menjadi berkat lebih lagi. Haleluya. Amin. Aminnya kurang mantap. Ini pasti saya bukan melayani usia emas kan ya. Kalau usia emas aminnya gini, amin. Udah bergetar ya para wanita ya. Ini semua ibu-ibu dan para wanita yang luar biasa. Katakan sekali lagi, ini wanita-wanita yang diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat. Ada amin? Amin. Haleluya. Ya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, ya itu sudah umum. Tapi saya mau tambahkan, yang sudah kenal semoga semakin sayang. Amin. Ya, sekarang saya mau perkenalkan dulu buat para wanita di tempat ini, buat yang belum mengenal. Ya, ini boleh tampilkan untuk slide-nya. Ya, tema bulan tahun ini persembahan adalah anugerah Tuhan. Saya membuat subtema lagi, memberi persembahan adalah gaya hidup orang percaya. Ya, slide berikutnya saya mau perkenalkan diri dulu ya, ibu-ibu dan para wanita di tempat ini. Ya, nama saya Dian Kusumastuti Permatasari. Kalau dari namanya tentu saya bukan lahir dan besar di Medan ya. Ya, saya orang Jawa, papa saya Solo, mama saya Manado. Ya, makanya nama saya lebih mengikuti ke papa saya. Ada Jowo-Jowonya ya para wanita. Lalu saya pindah ke Medan, saya besar dan lahir di Jakarta. Saya pindah ke Medan karena saya menikah 7 tahun yang lalu. Suami saya Andiares Yusuf. Kami dikaruniai 3 orang putra. Ya, bisa bayangkan ya para wanita, saya merantau. Puji Tuhan ada yang bantu saya, tapi 3 pria itu setiap malam seperti diajak bergulat ibu. Ya, jadi luar biasa katanya. Ya, kami melayani di GBI Glass House. Ya, saya dan suami saya. Ya, demikian perkenalan saya siang hari ini. Ya, sekarang kalau kita mau masuk kepada firman, kita mau sama-sama belajar dari sosok Ishak, anak perjanjian daripada Abraham. Seperti yang kita tahu dan kita sadari bahwa kita semua di tempat ini adalah anak-anak keturunan rohani ya daripada Bapak kita Abraham, di mana melalui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalaupun ada perjanjian-perjanjian yang Tuhan anugerahkan kepada Abraham, itu juga berlaku atas kita. Kita diberkati dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Amin. Ya, kita buka ayatnya di Kejadian 26 ayat 12 sampai 14. Ya, mengapa saya ambil kisah tentang Ishak ini dan tema bahwa memberi persembahan adalah gaya hidup orang percaya? Karena di dalam satu pasal penuh ini bicara soal Ishak mempersembahkan sesuatu, menabur sesuatu, memberi sesuatu. Yang kita percaya bahwa Ishak tidak hanya tahu dari dirinya sendiri soal menabur, tapi pasti Abraham bapaknya sudah terus-menerus memperdengarkan perintah Tuhan. Bahkan Abraham sendiri menjadi contoh waktu ia mau mempersembahkan Ishak itu sendiri sebagai persembahan yang hidup. Abraham selalu memberi yang terbaik oleh karena iman dan ketaatannya kepada Tuhan. Ishak sudah melihat waktu dia mendaki bersama papanya gitu ya. Lalu dia sendiri bertanya, "Bapak, di mana korban untuk mezbah korban sembelihan itu? Engkau sudah membawa kayu untuk membangun mezbah, tapi mana korban itu?" Dia melihat contoh yang hidup bahwa Abraham selalu mau setia memberi yang terbaik. Ya, jadi
Kita baca sama-sama ayat ini ya. Ibu-ibu boleh bantu saya baca sama-sama Kejadian 26 ayat 12 sampai 14. 3, 2, 1. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan pada tahun itu juga dia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab dia diberkati Tuhan. Ya, cukup sampai di situ, maaf Ibu. Ya, para wanita di tempat ini, di situ ada yang di bold, menaburlah. Lalu pada tahun itu juga hasilnya 100 kali lipat, ia menjadi kaya, ya, lalu kian kaya dan menjadi sangat kaya. Ya, kalau udah kaya, semakin sangat kaya, kira-kira taburannya itu sedikit apa besar, Ibu? Besar. Karena ada firman Tuhan katakan, yang menabur banyak menuai banyak, yang menabur sedikit menuai sedikit. Ya, kalau kita menaburnya ekstra, dengan terobosan, dengan mungkin air mata, itu ekstra tandanya ya. Berkatnya kira-kira ekstra apa enggak, para wanita? Ekstra. Pasti ekstra. Ya, kita lihat lagi ayat selanjutnya, itu di Amsal 11 ayat 24 dan 25. Boleh sama-sama bacakan ya? 3, 2, 1. Ada yang menyebar harta, tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, tapi selalu kekurangan. Menabur berkat. Ya, sebenarnya kalau kita kembali ke firman yang Ishak tadi, kenapa dia menabur? Itu latar belakangnya adalah dia harus mengungsi ke tanah orang Filistin. Dia sebelumnya tinggal di Kanaan, tapi di Kanaan itu terjadi kelaparan, saudara-saudara. Lalu dia pindah untuk mengungsi ke Filistin. Di situ dia menabur banyak dan akhirnya dia diberkati. Bahkan lebih diberkati daripada orang Filistin setempat. Sampai rajanya itu iri, cemburu dan mengusir dia karena hartanya semakin banyak. Mengusir dia. Akhirnya Ishak pindah lagi ke Gerar. Nah, dari firman ini kita melihat bahwa ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Kita juga tahu ada firman yang perintah yang katakan, usahakanlah kemana engkau Tuhan tempatkan dan berdoalah bagi kesejahteraan tempat itu, ya saudara-saudara. Nah, mungkin kita yang kita lakukan saat ini hanya berdoa, kita anggap itu, oh ya kita kan melayani, udah kita berdoa saja, itu sudah bagian dari usahakan. Tapi ternyata kalau kita baca baik-baik kalimatnya, usahakan itu ada lagi, dan berdoalah. Jadi itu dua kata yang berbeda. Nah, kalau kita usahakan berarti ada satu yang kita kerjakan. Entah itu menjadi berkat, berbuah ya di tempat di mana Tuhan percayakan kita. Nah, setiap kita punya peran yang tidak hanya satu pasti, saudara-saudara di tempat ini. Sebagai pelayan Tuhan, sebagai ibu, sebagai saudara, keluarga dan sebagainya. Misalnya contohnya, saya di Medan melayani di GBI Glass House. Tentunya gimana saya menjadi berkat? Di dalamnya suka ada persembahan umum, persepuluhan, persembahan diakonia, dan persembahan pembangunan. Ya, lalu saya sebagai mungkin ipar gitu ya. Jadi ada keluarga-keluarga gitu yang kita jadi berkat, misalnya pas Imlek gitu ya. Nah, lalu mungkin ada saya peran lain sebagai di lingkungan saya teman dari mamanya teman anak-anak saya gitu. Jadi kita semua punya peran yang beragam, tidak hanya satu peran. Ya, jujur ya ibu-ibu dan para wanita di tempat ini, saya mau intermezzo sedikit. Waktu saya pindah ke Medan, satu hal yang saya kaget adalah saya pergi ke mallnya, itu di satu coffee shop banyak sekali sampah. Ya, seperti kita tahu waktu saya pindah ke Medan itu 2017, itu Medan dianugerahkan sebagai kota yang paling jorok gitu ya waktu itu ya, yang tidak bersih gitu. Puji Tuhan sekarang sudah berkembang luar biasa. Lalu yang saya tahu Medan itu saat itu korupsinya juga luar biasa. Ya. Lalu saya pergi lagi ke mall gitu ya. Saya mau keluar dari lift, yang di luar nyosor dulu masuk. Ya, nyosor itu bukan bahasa Medan, itu bahasa Betawi ya.
Ya, nggak usah cari di kamus, kayaknya itu nggak ada di kamus ya, saudara-saudara. Ya, jadi saya kaget, aduh, ini kok begini gitu ya, kayaknya serabutan, kayak gimana gitu. Nah, belum lagi kalau misalnya acara, waduh, ibu-ibu siap-siap babungkus ya. Babungkus itu bahasa Manado ibu-ibu ya. Ya. Jadi, aduh saya kaget. Semoga itu bukan di jemaat di sini, tapi itu di Tanjung Morawa ya. Ngeles kita ya ibu-ibu. Ya, jadi semoga para wanita dan saudara-saudara di tempat ini, kita menjadi wanita-wanita yang kasih itu salah satunya apa? Sopan. Ya, dia tahu etika, penguasaan diri, apalagi kemurahan hati, ya, bukan aji mumpung. Saat kita diberkati, ya kita memberkati balik. Mungkin kita tidak ada materi, kita bisa mendoakan, bisa melakukan hal lain. Ya. Lalu kita harus punya mental anak raja, tidak mental berhutang, ya saudara-saudara. Ya, itu sekedar intermezzo. Sekarang kita balik ke laptop, ya. Ya, boleh slide selanjutnya. Ya. Ini hanya pengingat saja bahwa persembahan itu mungkin secara umum kita berpikir berupa materi. Ya, sebagaimana kasih kita kepada Tuhan dan sesama, ya diilustrasikan seperti salib ini. Begitu juga persembahan kita, taburan kita yang didasari oleh kasih itu seperti salib ini. Ya, di atas itu ada perpuluhan. Ya, ada di Maleakhi, ujilah aku apa yang menjadi milik Tuhan, persepuluhnya berikan pada Tuhan. Persembahan kepada Allah itu yang firman di Ulangan 16 itu yang berbicara begini, kalau engkau beribadah jangan dengan tangan yang kosong. Ya. Lalu ini di samping itu buat sesama, buat pemerintah, ya, membayar pajak itu ada di Matius 22 ayat 21. Kalau saudara-saudara ingat itu bicara soal ini. Ada orang Farisi yang mau menguji Tuhan. Lalu orang Farisi berkata gini, Tuhan, Yesus, bolehkah kita membayar uang ini kepada Kaisar? Lalu Tuhan berkata, gambar siapa di koin itu? Lalu orang Farisi menjawab, gambar Kaisar. Kalau begitu, bayar apa yang menjadi haknya Kaisar, yang menjadi persembahan Allah, bayar kepada Allah. Jadi ada bagian kepada pemerintah, ada bagian kepada Allah ya. Tuhan Yesus sendiri yang ajarkan. Lalu membantu orang miskin, di situ ada yatim piatu dan janda, saudara seiman, di bawah diri sendiri. Diri sendiri jangan dilupakan. Ya, ada artis yang kemarin juga sedang viral ya. Waktu dia diberkati luar biasa, dia banyak menabur buat saudaranya yang berkekurangan. Tapi saat dia sakit, dia sendiri tidak ada tabungan. Itu juga bukan hikmat Tuhan. Ya, saya melihat ibu-ibu ini mulai bisik-bisik nih siapa artisnya. Kayaknya up to date juga ya ibu-ibu di sini ya. Ya, diri sendiri jangan lupa ya ibu-ibu ya, saudara-saudara. Ini hikmat Tuhan juga. Ya, karena Tuhan bilang saat kita bisa bersuka cita, menikmati makan dan minum dari hasil jerih payah kita, itu pun juga satu karunia dan anugerah Tuhan. Ya, di sini saya bisa tambahin memperhatikan kehidupan hamba Tuhan. Ya, mungkin kita bisa memberkati ya hamba Tuhan. Lalu di sini saudara kita yang berkekurangan ya, sesama. Oke. Ya, saya mau slide berikutnya ya, kesaksian sedikit bahwa ada satu teman saya di Jakarta. Dia melayani Tuhan. Saya yakin dua-duanya melayani Tuhan, suami istri. Saya yakin persembahan dia jalan, perpuluhan dia jalan. Tapi usaha suaminya itu dia suka cerita kurang diberkati lah, ada masalah. Lalu rumahnya juga, kontraknya juga, untuk kontrakan itu nunggak gitu dan sebagainya. Uang sekolah anaknya juga. Lalu tiba-tiba waktu ada hamba Tuhan datang, dia minta doakan. Lalu hamba Tuhan itu berkata gini, kamu menabur bagi anak yatim piatu. Nah waktu itu langsung dia sharing ke saya, dia bilang, iya sih Dian, saya udah lama sekali, bahkan udah lupa untuk menabur kepada orang miskin, anak yatim piatu. Nah, waktu dia melakukan itu, mungkin dia juga membereskan keuangan dia yang lain-lain gitu ya. Saya melihat dia diberkati Tuhan. Dia punya rumah sekarang baru yang bisa dipakai untuk orang-orang berfellowship. Pekerjaan suaminya juga semakin oke, diberkati. Pelayanan mereka berdua juga semakin dipercaya oleh pemimpin-pemimpin mereka. Dan sebaliknya juga, saya punya teman
di bidang entertainment, karena saya latar belakangnya dulu entertainment. Mereka diberkati Tuhan dengan show-show yang luar biasa gitu ya. Penari, saya dulu penari profesional, ibu-ibu para wanita di tempat ini. Lalu dia kurang beribadah hari Minggu, dia jarang beribadah gitu. Dia mendapatkan keuntungan yang luar biasa dari bidangnya dia. Lalu dia sharing sama saya, nanti ada handphonenya dicuri, dia sampai waktu handphonenya dicuri itu dia dibacok sama orangnya di kepala, lalu dia harus keluar uang untuk biaya orang tuanya yang tidak murah lah. Lalu ada aja gitu ya. Lalu kita pasti teringat dengan firman Tuhan ya, belalang pelahap, belalang pengiring, sehingga kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita dengan seutuhnya gitu. Akhirnya saya sampaikan ya, iya. Ternyata dia katakan, ya saya melalaikan perpuluhan dan persembahan. Makanya firman Tuhan katakan jangan iri kepada orang fasik. Maksudnya orang yang tidak beribadah kepada Tuhan gitu ya. Karena sebenarnya belalang pengiringnya itu banyak juga menggerogoti mereka gitu. Kalau kita lihat di sosial media, mereka asik ya begini-begini. Gak boleh iri ya ibu-ibu. Ya. Seperti firman juga katakan bahwa ini, kalau kamu melakukan yang tadi salib, kalau kamu melakukan firman yang satu jangan kau abaikan. Jadi semuanya itu, persembahan itu melingkupi semuanya, atas, ke bawah, samping, kanan, kiri. Ya, saya pribadi bersyukur saya memiliki orang tua yang seperti mungkin Abraham, Ishak kepada Abraham, dia melihat teladan hidup. Orang tua saya beda agama. Papa saya dari agama seberang, saudara sepupu kita, dan mama saya Kristen sejak lahir, tetapi waktu nikah memang belum lahir baru. Jadi mereka menikah beda agama. Tapi papa saya itu soal menabur, kalau mama saya katakan, dia berkata gini, papa itu kalau menabur itu melebihi orang Kristen. Malu kita ya kalau dibilang gitu ya. Jadi dia menabur untuk keluarganya, iya. Bahkan saya ingat sekali, setiap bulan itu selalu ada anak asuh yang datang ke rumah untuk ngambil SPP dari papa saya, bapak. Nah, lalu dia ada tergabung dari organisasi internasional yang lambangnya singa itu, yang terkenal untuk beramal gitu ya. Dan bahkan saat dia pensiun dari BDN, dia dipilih sebagai ketua untuk melayani pensiun-pensiun, para pensiunan BDN. Nah, saya melihat apa yang dikerjakan orang tua saya, mama saya juga pendoa setelah ia lahir baru, ia berdoa dan dia melayani di gereja. Dia mempersembahkan talentanya sebagai apa ibu-ibu? Kalau ibu-ibu tahu, para wanita di tempat ini merangkai bunga. Itu talenta yang orang tidak lihat ya waktu melayani ya. Karena merangkai bunga kan nggak mungkin pas ibadah sibuk gitu ya, orang melihat tidak. Tapi justru malamnya ya, malam jam 11 saya pernah nganter sama bapak saya sama adik ibu ke gereja, beliau merangkai bunga gitu yang paginya udah siap ibadah gitu di GBI waktu itu di Jakarta. Nah, saya sangat menikmati buah dari kemurahan hati daripada orang tua saya, papa dan mama saya. Saya seperti firman Tuhan, orang benar anak cucunya diberkati, perkasa di bumi, tidak minta-minta roti. Bahkan saya boleh melihat hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh mata, timbul dalam hati, tidak pernah didengar telinga, itu yang disediakan bagi Allah. Amin. Ya, itu pun juga saya nikmati waktu papa saya meninggal. Puji Tuhan, sebelum meninggal papa saya sudah terima Tuhan, sudah mau diajak berdoa bersama mama saya kepada Tuhan Yesus. Waktu meninggal, papa saya tidak meninggalkan hutang. Jadi waktu sempat di ICU berapa hari, dan ternyata kantor dari pensiunan BDN itu yang membiayai, puji Tuhan. Ibu sudah kepikiran karena ibu hanya ibu rumah tangga ya, jadi sudah janda, tidak ada pekerjaan, jadi sudah kepikiran juga saat itu. Dan ternyata luar biasa, yang kami baru tahu adalah bapak itu juga kepada pemerintah dia ternyata punya jasa sampai diperhitungkan. Jasanya itu apa ibu-ibu, para wanita? Ternyata bapak itu pernah menjadi pengantar surat antara pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia waktu itu di Jawa. Dan itu diperhitungkan oleh pemerintah Indonesia, akhirnya pajak tanah rumah kita di Jakarta itu diskon berapa persen untuk dibayarkan.
Dan setiap kali misalnya mama saya mau pergi dengan Garuda, mama saya itu dapat diskon yang spesial. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Anak cucunya menikmati. Ya, amin. Ya, sekarang kita buka lagi firman Tuhan di Kejadian 26 ayat 19 sampai 20. Ibu-ibu boleh, para wanita boleh bantu saya baca. 3, 2, 1. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual air. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Ya, ini masih kelanjutan cerita yang tadi. Jadi Ishak karena semakin kaya dia diusir, dia pergi ke Gerar. Di Gerar dia mengusahakan lagi tanah itu. Dia membuka sumur-sumur yang dulunya sudah dibuka oleh Abraham, tapi oleh Abimelek itu ditutup lagi. Jadi saat dia kembali ke Gerar, dia gali lagi itu sumur. Dia gali sumur yang kedua, dia gali sumur yang ketiga, ada mata air. Waktu digali sumur yang ada mata air, gembala Gerar mengklaim itu punya kami. Akhirnya sama gembalanya Ishak, dia cari lagi sumur yang lain, dia gali lagi sampai ketemu mata air, diklaim lagi. Kira-kira sedih nggak, sakit hati nggak, ibu-ibu? Pasti sedih dan sakit hati. Tapi dia terus gali. Ya udah, itu buat kamu. Kita gali lagi sampai akhirnya ada mata air, tapi tidak diklaim lagi. Akhirnya dia berkata, ini mata air yang kita bisa, daerah ini kita bisa duduki dan kita bisa bangun kemah. Ada saatnya saat kita menabur, Tuhan izinkan tantangan-tantangan, mungkin bergesekan dengan orang. Tapi kabar bahagianya ya para wanita, kita buka ayat selanjutnya, Mazmur 126. Ini yang luar biasa. Tuhan kasih penghiburan. Mari baca sama-sama, ibu-ibu para wanita di tempat ini. 3, 2, 1. Mazmur 126 ayat 5. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa bekas-bekasnya. Ya, bedanya 5 dan 6 itu yang saya bold, orang yang berjalan maju, ya. Ada orang yang berjalan maju, di ayat 5 tidak ada. Lalu janjinya apa kalau kita sambil berjalan maju? Membawa berkas-berkasnya, ya, itu yang membedakan, ya. Ayat yang 5 baik ibu-ibu ya para wanita. Tapi kalau ada yang lebih baik, kenapa kita harus stop sampai di 5? Ada amin? Tuhan itu luar biasa. Dia selalu kasih kita pilihan. Kayak ibu-ibu deh, misalnya kita beli barang gitu ya, kita nawar, Bu ini berapa? Oh ikan asin ini segini gitu, misalnya 500 rupiah gitu ya. Bu oke udahlah, Bu ini berapa? Ini ikan asin 250 gitu ya. Ketahuan ya saya nggak pernah ke pasar. Jadi ketawain loh ibu-ibu ya. Lalu setelah itu 500, 200, pasti kalau ada yang lebih murah kenapa kita pilih yang 500, iya nggak ibu-ibu? Nah begitu juga dengan firman Tuhan. Kalau kita melihat ada yang lebih baik, kenapa kita harus stop hanya sampai di 5? Berarti kita harus tambah ekstra lagi buat Tuhan. Di saat ada tantangan dan air mata, kita harus tambah berjalan maju. Haleluya. Lalu firman Tuhan katakan, pasti dengan sorak-sorai itu sama Bu di ayat 5. Tapi sini membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Bukankah Tuhan itu baik? Amin. Berkas-berkasnya bicara soal apa para wanita? Doa-doa kita, pokok-pokok doa kita. Ya. Jadi ini salah satu firman yang menjadi rema dalam kehidupan saya. Ya. Satu lagi firman Kejadian 26 ayat 23 sampai 25. Ini masih satu pasal ya para wanita ya. Kita belajar dari Ishak. Semuanya soal memberi. Pertama menabur, kedua dia bahkan menabur untuk musuhnya. Nah ketiga ini spesial. Ya katakan spesial. Spesial. Oke, mari bantu ibu-ibu baca buat saya. 3, 2, 1. Dari situ dia pergi ke Beersheba. Dan pada malam hari itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, aku menyertai engkau. Aku akan
mendirikan mesbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Haleluya. Kalau dari ayat pertama kita melihat menabur, Ishak menabur dan dia diberkati, ya kan, berkali lipat. Ya, menabur itu tidak spesifik, ya, bisa kepada manusia, bisa berupa apa juga, tidak spesifik rupanya. Tapi di sini, nah kita lihat ayat di mana, akulah Allah, ya, akulah Allah ayahmu Abraham. Ini perjumpaan pribadi Tuhan, Ishak dengan Tuhan. Pertama kali Tuhan memperkenalkan diri kepada Ishak. Nah, lalu saat dia, wah oke, saya mengenal Tuhan. Ternyata Tuhan yang disembah oleh ayahku, dia adalah Tuhan yang hidup. Yang aku melihat bagaimana Tuhan Allahku memberkati ayahku begitu rupa. Dan saat ini dia rela untuk memperkenalkan dirinya kepada saya. Di situ kira-kira kalau Tuhan sendiri turun menghampiri kita merasa Tuhan baik dan terkesima nggak ibu-ibu? Pasti terkesima. Sampai akhirnya saat dia terkesima, dia merasa Tuhan memperhatikan dia walaupun dia sudah diperbuat tidak adil. Di situ dia mendirikan mesbah. Ada pemberian yang spesial. Alkitab tidak katakan ia memberi taburan kepada Allah, tidak. Kalau Alkitab mengatakan mendirikan mesbah, itu tandanya harus ada kurban yang dikorbankan, ada korban sembelihan. Ya, jadi kita percaya saat kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kita kembali merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Apakah kita hanya memberi persembahan yang kata dunia ecek-ecek, ibu-ibu? Tentu tidak. Ya, saat kita merenungkan, bisa kita katakan gini, kita bisa mempersembahkan persembahan yang baik. Itu semua oleh karena apa? Karena cinta kita kepada Tuhan. Tentunya diawali dengan cinta Tuhan kepada kita terlebih dahulu. Sehingga kita semakin mengenal Dia dan kita bahkan semakin cinta sama Tuhan. Haleluya. Ya, saya mau bersaksi kali ini bukan tentang papa saya, bukan tentang mama saya, tapi ini tentang diri saya. Tentunya saya ada di tempat ini, saya mengucap syukur juga buat kepercayaan, kesempatan dari ibu-ibu WBI, melalui Ibu Yana, melalui Bu Yanti, mewakili koordinator TOD, juga para pemimpin di gereja ini yang senantiasa membimbing dan mendoakan saya bersyukur sampai saya bisa ada di tempat ini. Ya, saya punya kesaksian waktu papa saya belum terima Tuhan ya ini ya. Kejadiannya saya belum menikah juga, sekitar umur 19 tahun, saat ini 40 tahun ya. Nah, kalkulatornya mulai ini kira-kira berapa tahun yang lalu ya. Ya, 21 tahun yang lalu ya, ibu-ibu. Ya, papa saya tiba-tiba gini, bilang ke mama saya gini, tahun ini saya mau ajak anak-anak untuk pergi ke tanah suci, kepercayaan beliau. Lalu mama saya di situ sedih tentunya, karena mama saya ingin anak-anaknya ikut dia pasti ya. Nah, kenapa bisa anak-anak ikut papa? Karena perjanjian menikah mereka, oke, kamu gak apa-apa dengan agamamu Kristen melayani di gereja gak apa-apa, tetapi anak-anak tetap ikut saya gitu. Nah, tapi ibu itu tidak tinggal diam. Waktu dia lahir baru dalam pernikahan, dia terus beriman bahwa anak-anak harus ikut dia, bahkan suaminya suatu hari akan menyembah Tuhan. Jadi selalu setiap bangun pagi, bangun tidur, lalu dia datangin kamar saya, kamar adik saya, dia urapi setiap pagi. Saya masih ingat, dia urapi setiap pagi gitu. Nah, juga ada firman memang yang ditabur dari sekolah, karena dari kecil saya sekolah Katolik. Karena mama papa saya percaya bahwa sekolah Katolik itu bagus dan lebih disiplin. Jadi nggak apa-apa disekolahkan di Katolik, walaupun kami saat itu bukan agama yang sama. Nah, lalu waktu pergi ke sana, saya itu juga merasa sedih. Saya bilang, Tuhan, saya ini kan diam-diam, walaupun papa nggak tahu, saya ini udah Kristen gitu. Jadi saya suka pergi ke gereja, tapi bilangnya, Pak, saya mau pergi ke mall. Nah, kalau di Jakarta, ya di sini juga ada Mall Sarbini, itu bawahnya dulu ada gereja di TBS, jadi sebut merek. Ya, jadi di bawahnya tuh ada gereja. Jadi saya nggak bohong, saya nggak mau bohong gitu.
saya ke mall ya Pak, padahal saya habis dari mall ya ke gereja gitu. Nah saat itu saya juga udah baca Alkitab. Umur 18 tahun saya sudah di entertain, saya menari profesional gitu kan, sebagai penari profesional, tapi saya udah baca Alkitab. Jadi sudah 1 kali putaran. Jadi waktu saya diajak ke Tanah Suci ini, saya bawa Alkitab karena itu sudah jadi apa ya, keseharian gitu. Dan saya tetap puasa, saya baca Alkitab. Nah, waktu sampai di di negara tersebut, kami ke imigrasinya lah. Nah, kalau di aturan di sana, saya nggak tahu sekarang. Dulu itu anak perempuan harus ada walinya. Nah, nggak boleh sendirian. Nah, waktu itu papa saya maju duluan gitu. Nah, waktu dibilang itu papa saya gitu, saya ada walinya gitu. Tapi orangnya nggak percaya. Saya gini, aduh saya takut nanti kalau koper saya dibuka ada Alkitabnya gimana ya. Dan saya bawa kaos yang ada salibnya, pemberian dari teman. Gitu, saking waktu itu saya merasa gini, Tuhan, saya kan udah Kristen, kalau saya harusnya beribadah ya saya ke Yerusalem, Tuhan. Tuhan tolong Tuhan buat saya sakit kayak apa kayak supaya saya gak jadi berangkat. Tapi ternyata saya sakit tapi sembuh, akhirnya saya berangkat juga gitu. Itulah, kalau Tuhan punya rencana mau kita doa apapun tetap jadi ya. Jadi saya ke sana, imigrasi akhirnya lama, akhirnya nembus juga. Nah, waktu sampai di bus, itu lucu lagi. Tiba-tiba paspor adik saya yang ditahan. Lama sekali diperiksa. Bus yang lain sudah pergi dari airport, kita sendiri. Terus saya sama adik saya bilang, Dan kita harus doa ya. Ini kayaknya ya kita peperangan kan melawan roh-roh di udara gitu. Kita doa. Jangan-jangan mereka gitu ya. Kita sebenarnya Kristen. Puji Tuhannya, adik saya itu tadinya belum dibaptis. Tapi yang miracle adalah H-1 sebelum kita berangkat ke sana, gereja mama saya membuka pembaptisan. Jadi seperti dimateraikan dulu secara roh, ngerti kan ibu-ibu ya? Luar biasa Tuhan. Jadi dimateraikan dulu. Nah, jadi saya di sana bawa Alkitab, bawa buku diary. Jadi semua yang saya lalui, saya bilang ini, G, itu panggilan sahabatan Tuhan Yesus dengan saya, G gitu ya. G, adik saya udah dibaptis, puji Tuhan, gini. Saya bawa buku diary. Nah, akhirnya singkat cerita berangkatlah kita, dikasih pasportnya. Nah, jadi selama di sana saya beribadah dengan kepercayaan papa saya juga nangis. Saya bilang, Tuhan, saya kan nggak mau di sini Tuhan. Tuhan tahulah ya hatiku, walaupun saya doa Tuhan tahu hatiku kemana ya Tuhan gitu. Karena saya merasa bersalah gitu ya. Saya jadi doa. Setiap saya ikuti ritual agama mereka gitu, misalnya mengelilingi, ya saya ikut, tapi saya doa Bapa kami, saya doa Bapa kami. Karena saya dulu bukannya pintar doa kali, ibu-ibu, saya belum lahir baru saat itu. Dan saya lagunya yang cuma saya ingat, Lord I give you my heart, sambil nangis, I give you my soul. Aduh, saya sampai nangis, saya ingat sekali waktu itu. Itu yang saya bisa persembahkan, ibu-ibu. Saya nggak bisa persembahkan apa-apa, karena kalau saya melakukan ini, saya ketahuan, ya saya bisa dihukum gitu kan. Kenapa mama saya nggak ikut saat itu? Karena mama saya KTP-nya sudah Kristen. Jadi saya bisa, karena saya KTP dan adik saya itu agama papa saya. Ya, jadi saya bisa sampai ke sana. Dan ternyata kalau di flashback itu akhirnya kita pulang. Dan luar biasanya lagi, saya belum pernah mengaku sama papa saya kalau saya sudah Kristen. Justru di sanalah saya mengaku, ibu-ibu. Saya mengaku benar-benar di depan kota yang disucikan. Jadi kenapa saya bisa mengaku? Karena waktu itu papa saya entah gimana, dia lagi mencari-cari, lagi bersihkan tempat, mungkin hotel. Tiba-tiba beliau melihat bungkusan. Dia buka gitu kan, padahal saya udah umpetin itu di belakang sofa supaya papa saya nggak lihat. Ternyata dia buka dalamnya Alkitab, diary. Jadi dia baca lah itu semua apa yang saya udah lakukan, dan saya rindukan itu. Mama saya rindukan. Walaupun saya di sini, kami selalu tetap punya jam doa. Ibu selalu doakan saya, tim doanya ibu pelayanan, tante saya dengan tim doanya mendoakan saya. Saya banyak disupport oleh doa orang-orang hamba Tuhan. Lalu tiap pagi juga waktu di sana saya mengurapi bapak saya. Saya ingat yang mama saya lakukan terhadap kami. Jadi itu saya banyak bawa minyak urapan, tiap pagi diurapi, sampai suatu hari papa saya gini, loh
kok kalian udah bangun gitu kan. Jadi saya gini, padahal saya lagi begini gitu kan, kok kan, bapak belum bangun, loh kita udah bangun gitu. Takut ya ibu-ibu ya, takut. Tapi ternyata doa, ternyata kejadian di situ adalah jawaban doa. Karena dulu saya pernah doa begini, Tuhan saya pengen ngaku sama papa saya, tapi gimana caranya Tuhan? Kapan waktunya? Bagaimana saya harus ngomong? Perkataan apa awalnya yang harus saya katakan Tuhan? Bahkan di sana pun waktu saya pergi ke sana, dari kota ke kota itu kan pakai bus. Saya kan merasa apa ya, kayak terpuruk gitu, karena kan ini bukan kepercayaan saya. Jadi saya juga berdoa, Tuhan saya gimana ngaku sama papa saya, gimana caranya Tuhan, waktunya kapan Tuhan, apa kata-kata yang harus saya katakan pertama kali Tuhan. Ternyata itulah, kata Tuhan, udah tenang anakku, kamu gak usah mikir panjang, kamu gak usah repot-repot panjang. Ketemu bapak satu plastik itu isinya Alkitab, diary saya, semuanya sama kaos salib. Jadi plastik itulah yang berbicara itu. Saya nggak perlu jelasin, Bapak saya udah nggak perlu. Tuhan kasih buka matanya dia, lihat ini anakmu sudah Kristen. Jadi waktu dia panggil Dian ke sini, Dian kamu anak Bapak, ayo kembali kepada Adam. Enggak Pak, saya sudah Kristen. Gitu. Saya sudah nggak bisa kembali karena iman saya sudah terpaut sama Tuhan Yesus. Lalu saya ke kamar mandi, saya gini, Tuhan apa ini ya waktunya ya Tuhan, Tuhan bukakan mata. Jadi saya nggak perlu susah-susah mikir apa gitu. Akhirnya saya balik lagi, oke, Bapak iya saya sudah ini. Saya sudah mikir kalau Bapak usir saya, nggak apa-apa, terjadilah. Tapi Tuhan baik. Kayak firman Tuhan gini, kalau kita melindungi nyawa kita malah akan kehilangan. Tapi kalau kita merelakan nyawa kita malah istilahnya terproteksi gitu ya. Akhirnya saya bilang, Bapak kalau mau usir saya nggak apa-apa. Saya malah nawarin diri. Bapak kalau usir saya nggak apa-apa. Dia bilang, enggak, siapa yang mau usir kamu? Katanya gitu. Saya nggak suka sama ibu dan tante kamu. Kenapa dia tahu tante dan nama-nama orang-orang yang mendoakan? Karena saya tulis di diary itu. Gitu. Jadi saya nggak perlu banyak cerita, papa saya itu baca diary itu ibu-ibu. Nah, jadi dia bilang, ya sudah. Tapi Dendi ikut. Karena Dendi laki, nanti siapa yang mendoakan saya? Iya, Dendi sudah dibaptis gitu kan. Terus, ya terserah waktu itu Bapak bilang gitu. Akhirnya saya tetap pada iman saya. Nah, perjalanan tour itu, saya baca satu kesaksian di mana ada satu orang dari daerah tersebut, kota tersebut yang ketahuan baca Alkitab. Maksudnya misalnya jadi percaya Tuhan gitu. Dia baca Alkitab, itu kena hukum sana, itu tangannya bisa dipenggal, dirajam gitu tangannya. Bahkan banyak kesaksian-kesaksian lainnya. Nah di situ kok ternyata seserem itu ya kalau misalnya saya ketahuan bawa Alkitab, waktu saya pakai baju sembayangnya mereka gitu, saya didapati kaosnya ada salib, itu berarti saya sangat memungkinkan untuk kena hukum di sana. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, saya boleh kembali ke Jakarta dengan tanpa kurang suatu apapun, ibu-ibu, luar biasa. Dan waktu saya flashback, Tuhan itu baik ya. Mungkin kalau saya ngakunya dulu-dulu, saya tuh nggak akan bisa mengecap. Saya pergi ke tanah suci mereka, saya melihat, saya berdoa. Di situ saya banyak bawa minyak urapan. Saya berdoakan bapak saya. Bahkan saya bisa mengaku sama papa saya itu di sana gitu. Itu akan menjadi cerita yang biasa-biasa aja gitu bagi saya mungkin ya kalau saya ngakunya tuh zaman-zaman dulu gitu. Dan saya bersyukur saya mungkin bisa dikatakan orang Kristen satu-satunya secara roh yang bisa sampai sana dan berdoa di sana gitu ya. Saya kalau flashback, Tuhan itu baik dan lucu. Kadang kita bertanya-tanya, Tuhan kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu? Tapi percaya ibu-ibu, Tuhan itu rancangannya amazing, luar biasa buat kita semua di tempat ini. Ya, setelah pulang dari situ, cara saya memberi persembahan, cara saya mempersembahkan hidup berubah total. Saya akhirnya diberi hati Tuhan untuk berdoa bagi teman-teman di entertain. Saya akhirnya keluar dari entertain, karena kalau tidak keluar itu gini,
saya harus mengikuti peraturan, misalnya nari di sini, bajunya seperti ini. Nah, saya udah nggak bisa gitu. Nah, akhirnya saya keluar dari entertain, saya memutuskan untuk full time. Saat full time pelayanan, saya melayani ministry bersama teman-teman saya di Jakarta, anak-anak muda, itu entertain. Jadi ada penari-penari yang tadinya Buddha, kita doakan, kita nangis, kita menangisi jiwanya untuk terima Tuhan. Banyak Buddha dan agama yang lain itu terima Tuhan gitu. Nah, tapi di selang-selang pulang ke Indonesia itu banyak air mata. Tidak hanya sampai pulang dengan kondisi utuh ibu-ibu dan para wanita. Banyak air mata karena papa saya mulai mengancam mama saya akan bunuh dia ya, dan tantemu ya. Di rumah itu papa dan ibu sudah pisah ranjang, papa saya tidur sama adik. Jadi kita nangis berdua. Saya menguatkan ibu juga menguatkan saya, tapi kita tetap melayani. Kita tetap pergi ke gereja, ibu tetap melayani. Jadi ada masa-masanya kami melayani, menari dengan bercucuran air mata. Karena tetap mendoakan Bapak. Nah, kalau kita melayani penari ya, ibu-ibu, karena saya udah melayani menari waktu umur 19 tahun itu, pada masa-masa ini bahkan sebelumnya, itu pasti nggak bisa cuman gini, kita duduk, itu diam, oke, 1 and 2 and 3 and 4, nggak bisa. Ya kan, itu harus segenap kekuatan, itu pikiran sama tenaga itu luar biasa ibu-ibu. Kadang perasaan kita itu harus kita abaikan untuk kita bisa ngafalin koreo, untuk kita bisa menggerakkan teman-teman yang lain, mimpin yang lain, untuk kita bisa gerak sekuat tenaga. Latihannya itu bisa berhari-hari mencucurkan keringat. Bayangkan, di saat kita hatinya sedang gundah gulana di rumah bercucuran air mata, kita harus berlatih seperti itu ya untuk melayani Tuhan. Bukan beban, bukan. Itu tidak akan menjadi beban kalau kita dengan kasih kepada Tuhan. Tetapi saya waktu flashback saya bisa bayangkan bagaimana seorang penari gereja ya, itu luar biasa. Ada pepatah bilang gini, ada istilah, penari-penari Tuhan itu bagaikan atletnya Tuhan. Jadi kita jangan pernah meremehkan penari-penari yang melayani di menari ibu-ibu ya. Karena wah, effortnya itu luar biasa. Di saat mungkin saat melayani itu dia di rumah atau bersama orang tuanya atau pasangan hidupnya sedang ada masalah, ada doa yang belum dijawab, tapi dia harus melayani untuk Tuhan, untuk menghibur para jemaat di sini. Itu effort yang luar biasa. Saya boleh saksikan karena saya mengalami. Lalu saat itu ada masa-masanya saya berhenti dari entertain, uang saya cuma 1,5 juta. Tapi Tuhan bilang, waktu itu mau pelayanan misi, Tuhan bilang, kamu bayarin temanmu untuk ikut. Wah, saya, kalau kita dengar suara, namanya lahir baru ya ibu-ibu, kita dengar suara untuk nabur, yang habis itu kita uang, gak ada uang, kan mikir ya. Jadi kayak, ini suara Tuhan atau suara sendiri? Akhirnya karena kita delay, kita menunda-nunda untuk taat, akhirnya ya makin lama harga tiket pesawat makin naik ya. Jadi makin mahal korban yang kita harus itu, harga ketidaktaatan ibu-ibu ya. Nah jadi saya mau gak mau tetap bayarin teman saya. Ada masanya juga waktu itu saya sudah menikah. Sebelum anak pertama saya tadi yang laki itu saya ada mengandung, tapi meninggal di dalam. Tapi saat itu teman-teman saya itu sudah bilang, sudah ada rencana untuk membagi makanan. Berbagi makanan di jalanan. Waktu dokter bilang ini sudah meninggal, pada malam hari itu lah pelayanan kita ke jalanan. Akhirnya suami saya bilang, Dian, teman-teman sudah kumpul di rumah. Oke, dalam nama Tuhan Yesus. Dengan kondisi bayi yang meninggal itu masih di perut, akhirnya kita melayani orang-orang dengan kondisi hati yang menangis. Saya membagikan makanan ke jalanan. Saya berdoa buat mereka, padahal saya sendiri butuh doa. Di situ Tuhan ajarkan ada perubahan hati saat kita bertemu dengan Tuhan. Seperti Ishak, saat Tuhan mengenalkan dirinya pribadi kepada Ishak. Ishak membangun mezbah. Pertama kalinya dia sendiri yang mendirikan mezbah bagi Tuhan. Begitu juga kita ibu-ibu, saat kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kita terus merenungkan kebaikan Tuhan. Disitulah cara kita memberi, hati kita memberi harusnya berbeda. Nah, jadi semuanya itu ternyata tidak
tidak diperhitungkan Tuhan. Maksudnya pasti diperhitungkan Tuhan. Jadi ada momen waktu saya capek sekali saya melayani Tuhan, tapi di rumah tetap bergumul untuk papa saya. Saya capek nganterin teman saya dilayani untuk doa pelepasan gitu kan, karena mobil itu saya nyetir, saya nganterin teman saya untuk didoakan pelepasan ke hamba Tuhan ini. Nganterin lagi teman saya, anterin lagi ke hamba Tuhan ini untuk didoakan pelepasan. Di situ saya lagi capek, tiba-tiba ada teman saya, dia ayo ikut ibadah, rest in His presence. Saya bilang gini, Tuhan, sesungguhnya saya itu lagi capek, tapi ya udah, oke, kita doa, kita ibadah. Jadi ibadah itu benar-benar tidak sia-sia. Saya mau saksikan Ibu. Saat itu saya lagi capek, udah saya memuji menyembah Tuhan. Lalu tiba-tiba hamba Tuhan itu dari India, dia panggil gini, di sini ada anak muda yang sedang capek karena dia habis antar-antar teman. Spesifik sekali Ibu-ibu. Ya, kamu yang pakai baju kuning. Dia langsung panggil saya. Dia bilang, kalian tahu semua di tempat ini, malaikat-malaikat semua yang ada di sini menanti-nantikan dia. Ibu-ibu, di situ segala keletihan saya, kelelahan saya bukan menyaksikan yang lain, tapi benar-benar Tuhan itu menghibur saya, memberi kekuatan dengan perkataannya itu. Seolah-olah Tuhan berkata, anakku, apa yang kamu lakukan buat aku, sekalipun itu mencucurkan air mata, taburanmu, persembahanmu untuk Tuhan, itu menyukakan hatiku. Bahkan seluruh isi surga bersorak-sorai menanti-nantikan engkau. Itu yang saya mau katakan dan saksikan, bahwa segala air mata, taburan ibu-ibu dan para wanita di tempat itu tidak akan pernah tidak diperhitungkan Tuhan. Dari situ hamba Tuhan itu bernubuat. Salah satunya saya yakin dan percaya, saya berdiri di tempat ini, ada satu nubuatan beliau. Jadi yang saya mau saksikan bahwa Tuhan baik, bahwa persembahan yang baik itu lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Kesimpulan Bapak, Ibu-ibu, ya, slide selanjutnya, bahwa mengapa kita harus memberi persembahan? Mengapa memberi persembahan menjadi gaya hidup? Satu, karena itu perintah Tuhan. Ya, kayak tadi Ishak menabur, walaupun mungkin itu pertama kalinya dia menabur banyak, tetapi dia mengetahui perintah itu. Waktu bapaknya terus menggumamkan ini perintah Tuhan, bapaknya terus menjadi teladan cara untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Lalu kedua, karena setiap orang percaya Tuhan sudah menaruh benih di dalam kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak menabur. Benih itu bisa apa, ibu-ibu dan para wanita? Materi. Kedua, talenta kita. Ketiga, karunia rohani. Tuhan katakan, engkau sudah memberi cuma-cuma karunia rohani, maka layanilah dengan sukarela, berilah dengan sukarela, ya. Dan masih banyak lagi benih yang lain. Waktu kita, talenta. Lalu ketiga, karena kasih Tuhan pada kita, kerinduannya untuk memberkati kita. Kalau Tuhan kasih perintah kita untuk memberi persembahan, itu bukan untuk mencelakakan atau menghancurkan atau membuat miskin kita, ibu-ibu, tapi Ia mau memberkati kita. Karena setiap ada perintah, di situ ada janji. Saat Tuhan berkata, engkau aku akan naik menjadi kepala bukan turun, asalkan engkau tidak miring ke kanan dan ke kiri. Di mana ada perintah, di situ selalu ada janji Tuhan untuk memberkati kita. Lalu yang keempat, karena kasih kita pada Tuhan. Seperti Daud di Mazmur yang katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan pernah lupakan kebaikannya. Dia selalu memerintahkan jiwanya, hai jiwaku, puji Tuhan. Dia selalu melihat ke belakang saat waktu Tuhan melindungi dia dari binatang buas, saat dia menggembalakan kambing dombanya. Lalu dia flashback lagi saat dia menang atas Goliat. Di situ dia flashback akan kebaikan Tuhan. Seperti halnya saat kita melihat Maria, dia mempersembahkan minyak narwastu yang termahal. Semua saat orang kita mempersembahkan persembahan yang terbaik, pasti ada yang mencibir kita, menganggap itu kebodohan, ya, menganggap itu pemborosan. Waktu Daud mempersembahkan, dia menari-nari buat Tuhan, dia membawa tabut. Istrinya berkata, kamu menari seperti orang gila. Mungkin buat orang taburan kita, mati-matian kita, gila-gilaan kita, itu kita seperti orang gila. Tetapi percaya ibu-ibu, itu pun Tuhan lihat, karena itu lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Jadi ini, selalu ingat akan kasih Tuhan. Saya mau tutup dengan satu lagu, Betapa Hatiku. Ya, boleh dilihat. Ibu-ibu tahu lagu ini?
betapa hatiku mau berterima kasih Tuhan. Kalau ibu-ibu lihat penciptanya itu NN, ya. Tapi saya mendengar cerita dari seorang hamba Tuhan. Pengarangnya adalah seorang dengan latar belakang pelacur. Dia ini punya penampilan fisik yang luar biasa cantik dan menarik. Sampai satu hari ada hamba Tuhan yang menyampaikan Injil kepada dia dan akhirnya dia terima Tuhan. Di situ dia mulai ke gereja. Saat dia mau memberikan persembahan, orang kolektanya itu menarik kantong persembahan karena orang-orang di situ mengenal latar belakang orang ini. Sepertinya orang itu berbicara, engkau tidak layak memberi persembahan dari hasil yang tidak halal lah, seperti itu. Lalu dia pulang ke rumah, dia menangis. Dia katakan, Tuhan, mengapa semuanya jadi seperti ini? Mengapa aku tidak dihargai? Aku sepertinya lebih baik berada dengan kondisi yang dulu sebagai pelacur. Aku dihargai, aku dielulukan orang. Aku mengikut engkau, justru aku dihina. Lalu dari saat dia bergumul, saat dia berdoa kepada Tuhan, lahir lagu ini. Hanya